Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Syiro Ninggali dengan NPM 20214500-333 dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi semester 3 kelas RT. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah pemikiran ekonomi dari kelompok 5. Temanya tentang pengaruh globalisasi terhadap perkembangan perekonomian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada pengertian dari globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Yang kedua ada contoh dari globalisasi dalam bidang ekonomi. Contoh globalisasi dalam bidang ekonomi yaitu terjadinya praktik ekspor dan impor. Ekspor dan impor bisa meningkatkan devisa negara dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Globalisasi yang terjadi dalam bidang ekonomi ini sangat berpengaruh pada perdagangan antar negara yang sifatnya bebas. Yang ketiga ada ciri-ciri globalisasi ekonomi. Ciri-ciri dari globalisasi ekonomi diantaranya yaitu yang pertama ada munculnya ketergantungan pada produksi ekonomi dan pasar di negara dunia yang diakibatkan oleh perdagangan global. Yang kedua ada terjadinya interaksi yang bersifat kultural dan melintasi budaya antar warga dunia tentang beragam hal baru. Yang keempat ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya globalisasi. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya globalisasi ini diantaranya yaitu yang pertama ada pesatnya pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. Yang kedua ada integrasi ekonomi dunia. Yang ketiga ada perubahan politik dunia. Yang keempat ada perkembangan sosial dan budaya. Pengaruh globalisasi dalam perkembangan perekonomian di Indonesia maupun di dunia itu bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Penjelasan yang pertama yaitu dampak positif dari globalisasi dalam pengembangan perekonomian diantaranya yaitu yang pertama ada mempermudah kehidupan manusia. Pembangunan ekonomi berdampak pada kemudahan manusia di kehidupan. Contohnya dengan adanya layanan transportasi umum, masyarakat lebih mudah melakukan mobilitas atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Saat internet belum ada, penyebaran ilmu dan pengetahuan sifatnya sangat terbatas. Saat ini manusia lebih mudah dalam mencari pengetahuan hingga mengeksplor kemampuan demi kemajuan kehidupannya. Lalu yang kedua ada kesempatan kerja meningkat. Adanya pembangunan ekonomi juga akan membuat lapangan kerja ikut meningkat. Produksi barang dan layanan yang besar memerlukan peran sumber daya manusia. Kesempatan kerja akan ikut meningkat demi kenaikan taraf hidup manusia. Lowongan pekerjaan di berbagai bidang bisa diperoleh dengan mudah, bahkan seiring dengan naiknya pembangunan ekonomi, bermunculan juga berbagai bidang pekerjaan yang tidak pernah ada sebelumnya, misalnya seperti software engineer, cyber security, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada taraf hidup meningkat. Besarnya kesempatan kerja pasti berdampak pada membaiknya taraf hidup masyarakat. Contohnya di negara Qatar, sebelum ditemukannya minyak bumi, negara tersebut dulunya memiliki masyarakat yang hidup nomaden atau hidupnya berpindah-pindah dengan ekonomi menengah ke bawah. Setelah pembangunan ekonomi di sektor minyak bumi dilakukan, perubahan taraf hidup pun terjadi. Bahkan menurut Weil 2013 halaman 22, dan sebagian besar dunia telah mengalami peningkatan standar hidup yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan adanya pembangunan ekonomi. Di Jepang, angka harapan hidup orang yang lahir di tahun 1880-an
adalah 35 tahun bandingkan dengan saat ini, di mana harapan hidup di Jepang telah mencapai 83 tahun. Sementara itu dulu di Amerika Serikat untuk membeli lemari es seseorang rata-rata harus bekerja selama 333 jam. Saat ini lemari es dapat dibeli hanya dengan bekerja selama 66 jam saja. Yang keempat, tidak ada kelangkaan barang. Pembangunan ekonomi memang menjadikan produksi barang menjadi lebih banyak. Selain itu, pembangunan ekonomi juga akan membuat atau membuka sektor perdagangan yang lebih bebas pula. Hal inilah yang menjadikan barang konsumsi menjadi lebih banyak tersedia. Sangat jarang kelangkaan kebutuhan pokok seperti beras misalnya. Memang kadang kelangkaan terjadi, akan tetapi bukannya disebabkan oleh penghentian produksi, melainkan karena faktor lain seperti politik hingga permainan harga. Lalu yang terakhir ada siap bersaing di era globalisasi. Ekonomi yang bertumbuh membuat sebuah negara siap bersaing di era globalisasi. Negara menjadi lebih terbuka terhadap sektor investasi asing, ekspor, impor, dan perjanjian kerjasama. Semakin hari persaingan ekonomi global akan terus meningkat. Adanya pembangunan ekonomi akan menjadikan negara tidak kaget lagi menghadapi era globalisasi. Lalu penjelasan yang terakhir ada dampak negatif dari pengaruh globalisasi dalam perkembangan perekonomian. Dampak dari negatif globalisasi dalam perkembangan perekonomian ini diantaranya yaitu yang pertama ada ketimpangan pendapatan. Dampak negatif pembangunan ekonomi kaitannya dengan ketenaga kerjaannya, yaitu memungkinkan terjadinya ketimpangan dari segi pendapatan. Saat pembangunan ekonomi berlangsung akan ada kemungkinan eksploitasi berbagai sumber daya. Mereka yang memiliki banyak uang dan sumber daya kemungkinan besar memperoleh kemudahan dalam melakukan eksploitasi. Sedangkan bagi yang kurang mampu hanya cukup puas bekerja sebagai buruh. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin mencolok di tengah pembangunan ekonomi. Yang kedua ada peningkatan polusi. Salah satu dampak negatif adanya pembangunan ekonomi adalah dari segi lingkungan. Pada tahun 2014 lalu, Bank Dunia menyatakan bahwa laju degradasi sumber daya alam di banyak negara sifatnya semakin mengkhawatirkan. Tiongkok menjadi salah satu negara dengan tingkat polusi tertinggi, bahkan dua kotanya yaitu Beijing dan Shanghai memiliki udara dengan kualitas buruk. Hal ini terjadi karena banyak pabrik berada di kawasan tersebut, yang mana menjadi salah satu sarana pembangunan ekonomi. Yang ketiga ada perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup dalam pembangunan ekonomi pastinya akan terjadi. Contohnya bisa dilihat di negara Nauru yang terletak di Pasifik Barat, serta dulunya sempat didapuk sebagai salah satu negara terkaya di dunia per kapitanya. Sebelum ditemukannya fosfat, masyarakat Nauru hidup sederhana, akan tetapi saat fosfat ditemukan, pemerintah melakukan eksploitasi besar-besaran. Pendapatan negara meningkat drastis dan akhirnya merubah gaya hidup masyarakat berkat subsidi yang diberikan. Masyarakat menjadi senang hidup secara mewah dengan hedonisme dan konsumerisme tinggi. Pemerintah Nauru terlalu memanjakan masyarakatnya dengan aneka subsidi hingga pembebasan pajak. Akibatnya defisit fosfat terjadi di tahun 1990-an, menyebabkan kerusakan pada 80% pulau Nauru, sehingga tidak bisa lagi dijadikan sebagai lahan pertanian. Hingga saat ini pun pemasukan Nauru masih bergantung pada bantuan dari negara-negara lain. Yang keempat ada habisnya sumber daya alam. Sumber daya alam apabila yang tak terbarukan tidak luput dari efek terjadinya pembangunan ekonomi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, Nauru dulunya adalah pemilik tambang fosfat terbesar di dunia. Sayangnya karena eksploitasi habis-habisan menjadikan negara tersebut bangkrut. Pemerintah setempat tidak memikirkan alternatif pendapatan negara, hanya bertumpu pada fosfat. Padahal jenis tambang ini termasuk energi yang tak terbarukan. Eksploitasi tersebut tidak hanya berdampak bagi lingkungan, melainkan kondisi negara. Bijaknya negara harus memikirkan sumber daya alternatif sebagai antisipasi kehabisan sumber daya tak terbarukan. Contohnya negara-negara kawasan Timur Tengah saat ini mulai memikirkan alternatif pendapatan selain minyak bumi. Satunya adalah sektor pariwisata, karena minyak bumi pasti suatu saat akan habis. Yang kelima ada kesehatan menurun. Selain eksploitasi lingkungan, pembangunan ekonomi akan menyebabkan degradasi kesehatan masyarakat. Misalnya kayak polusi karena asap pabrik, air yang tercemar limbah, sampah, dan sejenisnya
yang dapat mengakibatkan kesehatan menurun. Contoh studi kasus dari perubahan globalisasi terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia, yaitu pada tanggal 22 Juni 2011 pemerintah menetapkan soal kebijakan moratorium tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2011 kebijakan moratorium resmi diberlakukan. Kebijakan moratorium adalah kebijakan penghentian sementara pengiriman tenaga kerja ke suatu negara karena adanya persoalan-persoalan yang belum disepakati antara negara pengirim dengan negara penerima tenaga kerja. Kebijakan moratorium ini diberlakukan untuk menjawab maraknya TKW Indonesia yang bermasalah di Arab Saudi, mulai dari gaji yang tidak dibayar, penyiksaan oleh majikan, pelecehan seks, dan hukuman pancung atau gantung diri yang dikenakan kepada TKW Indonesia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang sudah kami jelaskan tadi dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan kata maupun pengucapan kata. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.